Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Riana Dwi Lestari MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Bahasa Indonesia SMP. Saya Amelia Putri dengan NIM 22210069. Pada video kali ini akan memaparkan hasil analisis ketercapaian kurikulum merdeka pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP. Kurikulum Merdeka hadir sebagai respon terhadap tantangan pendidikan yang dihadapi di Indonesia, termasuk karena rendahnya tingkat kompetensi siswa dari dampak signifikan karena pandemi COVID-19. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih fleksibel dan berpusat pada siswa, di mana siswa dapat mengembangkan potensi sesuai dengan minat dan bakat. Begitu pula dengan peran guru yang diberi kebebasan untuk menentukan materi yang disesuaikan dengan waktu dan metode yang efektif diterapkan kepada siswa sesuai kondisi di lapangan. Dengan melakukan analisis ketercapaian ini, akan diketahui seberapa efektif kurikulum merdeka dalam meningkatkan kompetensi belajar dan diperoleh informasi mengenai kekuatan serta kelemahan kurikulum merdeka sehingga dapat melakukan perbaikan untuk pendidikan di masa mendatang. Kurikulum merdeka berfokus pada TIPEK, yaitu teknologi, pedagogik, dan content knowledge, dengan tujuan untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada guru dalam menggunakan teknologi, pedagogi, dan konten materi yang sesuai dan dipahami mendalam oleh guru. Kurikulum Merdeka juga berorientasi pada pembelajaran abad 21 dengan unsur 4C, yaitu critical thinking, communication, creativity, dan collaboration. Selanjutnya ada kekuatan dari kurikulum Merdeka. Yang pertama, pembelajaran berbasis pada siswa. Pembelajaran dirancang sesuai dengan minat, bakat, kecepatan pemahaman, serta kemampuan per siswa. Yang kedua, fleksibilitas dalam metode pembelajaran. Kurikulum Merdeka memudahkan guru karena dapat menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, pengembangan keterampilan abad 21. Kurikulum Merdeka menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan pemecahan masalah. Yang keempat, peningkatan kesejahteraan sosial emosional, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi minat siswa. Dan yang terakhir, akses ke sumber daya pembelajaran, peningkatan akses terhadap sumber daya seperti teknologi dan bahan ajar yang mendukung implementasi kurikulum. Selanjutnya terdapat kelemahan dari kurikulum merdeka. Yang pertama, kesiapan dan karakter guru. Kurangnya pemahaman guru tentang karakteristik dan implementasi kurikulum merdeka. Yang kedua, beban tugas tambahan. Beberapa siswa mengalami peningkatan stres akibat pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana. Beberapa sekolah menghadapi keterbatasan dalam fasilitas untuk mendukung implementasi kurikulum. Yang keempat, ketergantungan pada fasilitator berkualitas. Jika guru tidak memiliki keterampilan, maka proses pembelajaran akan terhambat. Yang kelima, adaptasi terhadap perubahan. Terdapat tantangan dalam perubahan besar dari sistem sebelumnya yang mempengaruhi efektivitas implementasi di awal penerapan. Terdapat perbandingan dari kurikulum merdeka ke kurikulum internasional yang didapat dari Semi Internasional Bahasa. Yang pertama dari Prof. Dr. Nurhayati MPD, bahwa guru perlu memiliki pemahaman yang baik dan persepsi yang positif terhadap AI. Maka potensi AI dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dapat terwujud secara optimal. Karena berdasarkan hasil survei, lebih dari 50% guru dan calon guru tidak percaya bahwa AI dapat mengganti peran guru, karena seorang guru harus memiliki karakter dalam mengajar. Namun kita dapat menggunakan AI sebagai pendamping belajar. Yang kedua dari Dr. Wikanengsi MPD, tantangan di era digital terhadap pengembangan bahasa ada dua, yaitu bergeser cara komunikasi dan persaingan global. Maka apa solusi bagi calon guru? Yang pertama dengan menggunakan dengan baik sarana dan prasarana yang ada, contohnya dengan menggunakan smart classroom. Yang kedua, kompetensi guru dalam berliterasi digital seperti model, evaluasi, dan bahan ajar. Dan yang terakhir, pemanfaatan mata pelajaran baru berbasis teknologi yaitu coding dan AI. Selanjutnya terdapat rekomendasi perbaikan. Kurikulum merdeka dan kurikulum internasional memiliki pendekatan yang berbeda dalam pendidikan, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kurikulum merdeka yang berfokus pada TIPEK perlu untuk mengadopsi perbaikan yang sudah diterapkan pada kurikulum internasional berupa mengintegrasikan AI dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar. Perbandingan kedua kurikulum ini menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan mengadopsi elemen-elemen terbaik dari kurikulum internasional seperti penggunaan AI dan bahasa Inggris, maka tidak hanya akan berkaya pengalaman belajar siswa, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan global di masa mendatang. Sekian pemaparan hasil analisis saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.